Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang. Tak pakai itu dulu. Tak pakai peci dulu. Kalau menghujat Abu Janda itu harus pakai peci, biar kelihatan Islam. Guys, belum mandi belum aku. Yat. Yat, bikinin aku kopi ya. Itu sekalian kaca-kaca digawe kopi. Bikinin kopi aku. Sekalian itu bikinin kopi semua, jangan ditutup, aku lagi ngerokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengarya apa nama channel YouTube-nya? Saya tidak punya channel YouTube. Aku udah berapa hari nggak live ya? Yuk, saya bantuin. Siapa yang mau memenggal kepala Abu Janda? Siapa yang mau penggal kepala Abu Janda? Ayo, tak bantuin. KTA-nya kok belum dikirim, Gus? KTA-nya baru jadi. Yang kloter kemarin yang puasa baru jadi tadi. Soalnya kemarin kan ke handle karena lebaran lah ya. Lem, admin, itu KTA banyak yang nanyain belum jadi katanya, apa belum dikirim. Tapi udah ya, udah jadi ya, tinggal kirim ya. Baru jadi. Baru selesai di data di OKK, kalau jadi sudah dari kemarin. Baru selesai datanya di OKK tuh. Banyak sekali. Ini baru sebagian, ada 5 bendel seperti ini. Kurang lebih ada 500-an. Tuh. Tuh ya. Tuh. Sudah. Aman. Pekalongan siap, oke. Dia hadir ya. Siap. Papua Barat hadir, siap. Umi Semarang absen Gus ya. NTT hadir ya. KTA saya ada. Yang siapa kan yang ngurusin KTA admin, bukan saya.
Gus minta doa dapat jodoh. Gampang doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul waritsin. Itu artinya ya Tuhan, janganlah engkau biarkan aku hidup sendirian dan engkaulah waris yang paling baik. Nah itu doa. Tadi nanya-nanya. Itu doanya untuk dapat jodoh. Diulangin. Rabbi la tazarni wa anta khairul waritsin. Artinya ya Tuhan, janganlah engkau biarkan aku hidup sendirian dan engkau waris yang paling baik. Bacaan Maluku, saudara siap. Gimana caranya? Sidoarjo siap. Ini lagi ada tamu dari Sidoarjo ini. Teman-teman dari rombongan Cyber NKRI yang di Sidoarjo ada di sini. Dari Jawa Timur. Lah jenengan kok dereng jodoh Gus? Lho urusane kuwi urusan Gusti Allah kuwi. Mau njaluk doa jodoh kok malah saiki. Tadi minta doa supaya dapat jodoh, dikasih doanya, dikasih amalannya malah ngeritik saya balik. Kenapa saya belum dapat jodoh? Urusannya Gusti Allah. Oh jodoh gue saya dompet ke Gusti Allah kok. Gusti Allah itu kemarin bisiki saya. Allah itu membisikin saya. Gus, jodohmu itu sudah ada. Kalau yang itu tuh belum cocok karena belum baik. Takutnya nanti kamu menderita. Aku nggak mau kamu menderita loh Gus katanya. Nggih Gusti matur nuwun nak muni ngono. Yo, siapa yang mau menggal kepalanya Jokowi? Kepalanya Jokowi, astagfirullahaladzim ya Allah. Abu Janda. Siapa yang mau penggal kepalanya Abu Janda? Siapa? Ayo, saya minta di sini komentar yang siap untuk memenggal kepalanya Abu Janda. Ayo. Ayo. Gus, Abu Janda secara hukum tidak ada alasan untuk ditangkap. Sehingga ini bukan masalah secara hukum. Ada seorang ustadz, ada seorang entah ustadz entah kiai, yang jelas dia pakai peci, dia pakai sorban, malah dia karap-karapan lagi. Katanya mau menggal kepalanya Abu Janda. Besok tanggal 10 saya di Mabes Polri. Jadi berapa hari lagi? Ya. Janjian ketemuan sama saya di Mabes Polri. Kita janjian untuk memenggal kepalanya Abu Janda. Tak ongkosin. Ya. Biar jelas nih, biar jelas. Saya ongkosin. Siapa yang mau penggal kepalanya Abu Janda, janjian sama saya di Mabes Polri atau di Polda yang deket aja, ya, untuk memberikan kesaksian saja bahwa Anda niatnya benar-benar tulus dan itu benar adanya. Kalau kamu ingin memenggal kepalanya Abu Janda, janjian sama saya. Ya. Jadi nggak usah cuman banyak-banyak bicara di media sosial, bikin sara saja, astagfirullahaladzim. Siapa yang ingin penggal kepalanya Abu Janda, ayo. Ayo janjian sama saya ketemu, saya ke Jakarta. Ketemu sama saya di Jakarta. Ayo. Ayo. Hah? Ayo. Nih. Siapa yang mau ikut menggal kepalanya Abu Janda? Nih. Nih. Ayo. Penggal kepalanya Abu Janda. Ayo siapa? Jadi nggak perlu cuman banyak bicara di media sosial, hanya buat sara. Ya. Ayo saya tantang siapa? Sudah kalau takut ketemu di Mabes Polri, ketemu sama saya di Jakarta. Siapa yang mau ketemu sama saya di Jakarta sekarang unjuk tangan. Unjuk tangan langsung janjian sama saya yang ingin memenggal kepalanya Abu Janda.
Tak bantuin maksud saya. Saya ingin bantuin kalian untuk penggal kepalanya Abu Janda. Ayo saya bantuin. Yang ingin memenggal kepalanya Abu Janda, saya bantuin. Sudah. Gak usah ketemu di Mabes Polri, gak usah ketemu di Polda kalau takut. Ketemu sama saya di Jakarta. Tanggal 10 saya ke Jakarta. Tanggal 10 saya ke Jakarta, ayo. Ayo, saya tunggu. Dia keluar-keluar dari Arab, Gus, nggak ada. Di Arab nggak ada FPI. Di Jakarta. Soalnya ada video di situ di branding belakangnya itu ada tulisannya FPI, ya. Saya hanya ingin memastikan, kebetulan saya di Jakarta, itu bukan di Arab, itu di Indonesia. Yang ingin memenggal kepalanya Abu Janda, ya, saya mau bantuin. Silakan ketemu sama saya. Ketemu sama saya. Ayo. Daripada kalian bikin sarah, ya. Daripada kalian bikin sarah. Seolah-olah Anda memframing bahwa hukum ini hukum penggal kepala. Hukumnya ini hukum rimba. Ya. Sekarang Anda saya bantuin siapa yang siap untuk memenggal kepalanya Abu Janda. Jadi maksud saya nggak usah banyak bacot. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasu. Nggak usah memperkeruh situasi kecuali situasu. Jangankan kamu menggal kepala orang, jiwit saja sudah kena hukum. Taati hukum yang baik. Siapa yang ngajarin? Kiaimu siapa kiaimu? Gurumu siapa? Ustadzmu siapa? Ini suruh berhadapan dengan saya. Benar tidak ustadzmu, gurumu mengajarkan seperti itu? Apakah benar? Apakah benar mengajarkan gurumu seperti itu? Makanya kalau kalian mempunyai cita-cita untuk memenggal kepalanya Abu Janda, saya bantuin. Ayo, Haikal suruh ketemu sama saya, enggak apa-apa ya, di Jakarta. Sampaikan sama Haikal, saya mau ke Jakarta nih. Siapa lagi yang mau ketemu sama saya di Jakarta? Ayo, Haikal, Tunggu Zulkarnain, atau siapa? Atau siapa itu? Maher Atwalibi. Maher sudah saya laporkan, Maher sudah saya laporkan. Yang katanya halal darahnya itu. Waktu itu saya yang melaporkan sama Abu Janda waktu itu. Sekarang ada yang mau memenggal kepalanya Abu Janda. Siapa tolong unjuk tangan janjian sama saya di Jakarta. Ayo janjian sama saya. Janjian sama saya. Maksud saya nggak usah banyak bacot. Tidak perlu banyak bacot. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasu. Ayah main lagi nyabung, ayam nggak sempat ketemu Gus. Oh, ayah main lagi nyabung ayam, nggak sempat ketemu Gus. Ya. Salam buat ayah. Gus setan anjing. Saya tanggal 10 ke Jakarta. Ingin bantuin kalian yang katanya ingin memenggal kepalanya Abu Janda. Nih, tampang saya. Alamat saya jelas di Jalan Merdeka nomor 30 Kota Pekalongan. Nih, jelas. Bisa temui saya atau saya bisa ke Jakarta. Tanggal 10 besok saya ke Jakarta. Saya hanya ingin bantuin kalian yang katanya ingin memenggal kepalanya Abu Janda. Kamu ketemu sama saya tak bantuin, tak temuin sama Abu Janda. Ya di share biar tahu. Izin share Gus ya. Ayo di share biar tahu semuanya. Saya tahu rumahnya Abu Janda. Nomor handphonenya saya tahu. Rumahnya saya tahu.
Yang ingin memenggal kepalanya Abu Janda, silahkan konfirmasi ke saya. Nanti kamu tak bantuin untuk memenggal kepalanya Abu Janda. Kalau kamu nggak tahu cara memenggal kepalanya Abu Janda, saya ajarin. Saya ajarin nanti ya. Saya ajarin. Saya ajarin. Aku cuma mau tanya satu hal. Gurumu siapa? Kiaimu siapa? Yang mengajarkan akhlak seperti itu siapa? Dongos. Dongos ben pekok. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasu. Kalau situasu boleh. Kalau situasi jangan. Situasinya itu baru new normal. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasu. Ya. Paham? Ayo, izin dibagikan Gus. Dibagikan aja gak apa-apa. Saya ingin bantuin kalian yang teriak-teriak ingin penggal kepalanya Abu Janda. Ini untuk YouTuber. Untuk YouTuber upload yang ingin memenggal kepalanya Abu Janda. Saya tanggal 10 di Jakarta, silakan janjian sama saya, tak kasih tahu rumahnya. Sebentar azan luar dulu ya. Airnya kok kebanyakan itu nggak bikin air? Kopi ini. Kopi nake. Kopi godok kok. Oh ya, kopi godok. Tadi dulu adzan deh. Share Gus, dibagikan sambil nunggu adzan lohor selesai. Share, iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke ya. Saya kasih nomor saya. Saya kasih nomor saya, nanti tanggal 10 ketemu saya di Jakarta. Siapa yang pengen tahu alamatnya Abu Janda, yang ingin penggal kepalanya Abu Janda, ketemu sama saya ya. 085, catat nomornya, 0858 5027 2661. Itu nomor WhatsApp. Itu nomor WhatsApp ya, silakan. Ya. Yang ingin penggal kepalanya Abu Janda, hubungi ke nomor 0858 5027 2661. Ya. Ini untuk YouTuber nih. Catat semua. Yang ingin memenggal kepalanya Abu Janda, silakan janjian sama saya. Saya tahu tempatnya, saya tahu nomornya, kamu ketemu sama saya. Ya, ketemu sama saya. Jadi nggak perlu banyak bacot, nggak perlu memperkeruh situasi, kecuali situasu.
Ya, kecuali situasi. Oke? Nggak perlu memperkeruh situasi, kecuali situasi. Heran saya. Gurumu siapa? Ustadzmu siapa? Kamu punya kiai siapa? Siapa yang mengajarkan untuk penggal-penggal kepala? Siapa yang mengajarkan untuk menghalalkan darah? Siapa? Ada yang namanya darah itu halal? Ada? Siapa yang mengajarkan untuk memenggal kepala? Siapa? Gurumu siapa? Kiaimu siapa? Ustadzmu siapa? Ya, aku tak kenalan. Tak kenalan saya kenalan. Ya betul, itu nomornya. Itu nomornya, sematkan. Itu nomornya, sematkan itu. Saya sudah sematkan itu. Ya, ketemu sama saya di Jakarta tanggal 10. Tak kasih tahu rumahnya. Nomornya pun saya ada. Nomor pribadinya saya ada. Ya, ketemu sama saya pertemukan langsung sama Abu Janda, kamu penggal kepalanya di depan saya. Bikin pernyataan. Ketemu sama saya. Sama saya nggak usah banyak bicara. Sama saya nggak perlu banyak bicara. Entah kamu siapa, saya nggak peduli, nggak perlu banyak bicara. Ya, langsung action. Ya, saya hanya pengen tahu saja. Oh, ternyata di 2020 ini ada orang-orang yang sistemnya menggal kepala. Dan itu diperbolehkan. Dan itu mendapat pahala. Dan itu mendapatkan umroh. Mendapat umroh lagi. Hadiahnya umroh. Gila, ini sudah mulai tersesat. Menghadiahi umroh dengan cara memenggal kepala. Sebetulnya kalian itu kafir apa Islam? Sebetulnya kamu bertuhan atau tidak? Ini yang ngajarin siapa ini? Ini aktor-aktor yang sengaja menelanjangi, mentelucuti agama Islam ini. Gitu kan? Ngomong seperti itu pedenya pakai peci. Ngeri kan? Hebat. Boleh saya kasih aplaus? Saya kasih aplaus. Sudah, kamu nggak usah babi-babiin saya, nggak usah anjing-anjingin saya, kamu nggak usah hujat-hujat saya. Cukup kalau memang kamu betul mau punya niat untuk memenggal kepalanya Abu Janda, ketemu sama saya tanggal 10 di Jakarta. Ketemu sama saya. Bukan asli Jakarta, asli Jawa, meluncur ke Jakarta. Di situ kan pusatnya, ya pusatnya kadrun di situ, yang rasis, yang radikalis semua. Pusatnya itu di Jakarta. Saya ke Jakarta. Temuin saya, kasih pernyataan bahwa niat Anda bertemu saya hanya untuk memenggal kepalanya Abu Janda. Temui saya. Sombong amat orang ini. Ya, saya diajarkan sombong kepada setan. Saya diajarkan sama guru saya sombong kepada iblis. Saya diajarkan kepada guru saya boleh sombong kepada Dajjal. Dengar omongan saya. Ya, dengar nggak? Ayo. Saya bingung. Saya itu bingung. Setahu saya yang biasa memenggal, mencincang itu PKI. Habis dipenggal, habis mencincang manusia, dimasukkan ke lubang buaya. Setahu saya itu adalah kelakuan-kelakuan PKI. Kenapa sekarang terselimut dalam diri Anda? Anda ini manusia apa Dajjal? Anda ini benar-benar Islam atau PKI? Komunis? Saya bingung. Bisa-bisa pemahaman komunis sekarang sudah berusaha untuk memakai jubah, karena jubah ini sangat dipercaya di Indonesia. Ataukah pemahaman komunis ini dibalut pakai Islamik? Ini bisa membohongi semua dan bisa menimbulkan dukungan. Kalau memang itu terjadi, wow, keren. Keren sekali. Keren. Sudah gak usah banyak bacot. Gak usah banyak bacot. Siapa yang ingin memenggal kepalanya Abu Janda, silakan temui saya tanggal 10 di Jakarta. Nomor saya sudah saya sebutkan dan sudah saya sematkan, ini nomornya. Betul? 0858 5027
2661 betul. Itu saya sudah sematkan nomornya. Sampai detik ini tidak ada pun yang ngubungin. Berarti saya sudah sematkan itu. Kenapa harus kalian takut sama saya? Karena kalian itu salah. Karena kalian salah. Gurumu siapa? Kiaimu siapa mengajarkan kalian seperti itu? Siapa gurumu? Siapa ustadzmu? Kenal lo, aku tak jahit ngopi. Aku tak sinau. Kalau memang ada ajaran memenggal kepala orang itu adalah sah. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasu. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasu. Ada tidak yang berani? Kalau ada langsung hubungi nomor saya, janjian sama saya di Jakarta. Ada tidak? Bahasamu cuk sombong. Ya, saya diajarkan sama guru saya boleh sombong terhadap setan. Boleh sombong sama iblis. Sekarang saya tanya, kalau ada orang ingin memenggal kepala orang, namanya setan atau iblis, dua-duanya sama. Dan saya berhak untuk sombong, untuk memerangi setan dan iblis. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasu. Hah? Jangan memperkeruh situasi kecuali situasu. Marem ora? Marem. Saya ulangi lagi, jangan memperkeruh situasi kecuali situasu. Saudara-saudaraku, kenapa saya bilang begini? Tujuannya adalah untuk menyadarkan kalian. Tidak ada satupun agama mengajarkan untuk menghalalkan darah, kecuali sedang berjihad di jalan Rasulullah. Jadi kalau kamu teriak-teriak itu kamu anggap jihad. Jihad yang mana? Jihad apa jahat? Bisa-bisa jahat yang dibalus pakai agama. Kejahatan yang dibalut pakai agama. Kejahatan yang di-framing pakai agama. Kejahatan yang pakai topeng agama. Karena membuat kejahatan yang paling sukses di Indonesia Raya ini adalah dengan memakai topeng agama. Dengan berbalut agama. Itu paling sukses. Sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah mencontohkan atau pernah mengajarkan manusia atau umat-umatnya ini untuk memenggal kepala orang? Rasulullah saat berjalan diludahin sama semua orang, dihinakan saja, cuy. Rasulullah tidak membalas. Jadi kamu tolong jangan memperkeruh situasi, kecuali situasu. Izin saya Gus Yud dibagikan. Ini 1000 orang dibagikan lagi. Siapa kamu punya kiai? Siapa kamu punya guru? Kenalin dong sama saya. Saya tak belajar. Ternyata ada seorang guru, ada seorang kiai mengajarkan untuk memenggal kepala orang. Hebat tidak? Itu hebat. Saya perlu mencontoh itu, tapi benar atau tidak? Kalau benar saya akan contoh. Tujuannya saya hanya untuk menyadarkan kalian bahwa tidak ada satupun ajaran untuk memenggal kepala orang. Negara hukum saja, hukum yang ada di Indonesia memenggal kepala orang saja tidak boleh. Jelas melanggar hukum. Begini saja sudah namanya, sudah ada celah hukum nih, nyubit saja. Mukul, apalagi memenggal kepala orang.
Kayak begitu kok kamu ngaku-ngaku umatnya Rasulullah. Kayak begitu kok kamu ngakunya Islam. Memalukan. Cuy. Begitu kok kamu ngakunya itu kapal hadis. Cuy. Hadis cuma kamu jadikan simbol. Hanya kamu ucapkan tapi tidak kamu lakukan. Begitukah orang Islam? Kayak begitu kok ngakunya kamu tuh di umat Rasulullah. Begitu kamu ngakunya adalah muridnya seorang habaib. Begitu kamu ngakunya orang yang hafid Quran. Begitu kamu ngakunya orang yang pandai ilmu syaraf. Pakai astagfirullahaladzim. Paham ilmu fikih. Paham kitab kuning. Paham. Wah, semua kitab. Tetapi perilaku akhlakmu, akhlak iblis, akhlak setan, diselimuti setan. Setan sangat gampang menjelma, malah bertopeng agama. Tidak ada satupun yang telepon setelah saya kasih nomor itu. Tidak ada satupun yang telepon. Saya sudah kasih itu. Tidak ada satupun. Itu nomornya saya sudah sematkan. Janjian sama saya ke Jakarta. Malah ini pada japri, Gus minta tanda tangan, Gus. Saya pengen ketemu. Saya ngefans sekali. Opo iki? Sebenci-bencinya apapun, saudara-saudara harus mengedepankan asas kebenaran. Satu. Dan sesuai dengan aspek hukum. Jangan ngawur. Itu juga kalau kamu memang hidup berbangsa dan bernegara. Beda halnya kalau kamu ngaku-ngakunya orang beragama, tetapi tidak paham cara hidup berbangsa dan bernegara. Itu beda urusan. Berarti kamu manusia yang pincang. Sesungguhnya orang yang mengaku orang yang beragama, tentu dia mampu berhidup itu berbangsa dan bernegara sinkron. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, bagi manusia, tepatnya wabil khusus yang tinggal di negara Indonesia, yang mencintai terhadap bangsa dan negaranya, itu sudah secara otomatis mereka orang-orang yang beragama. Mereka orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama. Selamat siang Ketua, siang. Mana dadamu? Iki dadaku. Nih, iki dadaku. Oh, ini dadaku nih. Mana dadamu? Laki-laki ingin memanggal kepalanya Bu Janda. Silakan tak bantuin ketemu sama saya. Itu nomor saya. Enak tau sama saya?
Sama saya itu enak kok. Gus itu artinya apa sih? Gus itu artinya anak seorang yang mempunyai pamor di sebuah daerah. Itu Gus sebutannya. Anak lurah ya disebut Gus. Anak raja di kampung, anak kepala suku ya dipanggil Gus. Anak kiai ya dipanggil Gus. Anak ya seorang putra terhormat itu biasanya dipanggil Gus. Tapi Gus yang masih tenar sampai sekarang itu adalah anak kiai. Berarti kalau saya dipanggil Gus, berarti mungkin saja saya anak kiai. Kalau saya seandainya bukan anak kiai, berarti saya gus-gusan. Kalau saya gus-gusan pun bukan, yang penting raiku bagus. Yang penting aku bagus, ah. Nah, iya. Sudah terjawab semua? Paham? Mantap Gus, lewat Nadir nggih. Kenapa harus lewat Anda? Lewat saya tak kasih tahu, katanya nyari Abu Janda. Sayembara dapat umroh. Yang tahu rumahnya Abu Janda itu saya. Yang tahu rumahnya, yang tahu alamatnya, yang tahu nomornya itu cuma saya, Gus Arya. Barangkali Anda tulus punya cita-cita ingin memenggal kepalanya Abu Janda, tak bantuin. Loh enak toh? Karena hadiahnya kan umroh. Enak tuh sama saya? Betul tidak? Saya tantang kamu datang ke Madura, ongkosin. Ongkosin saya kalau kamu minta datang ke Madura. Kemarin saya sudah di Madura, ke Bangkalan, sampai ke Pamekasan. Nantang-nantang saya di sana, kamu nggak ada. Sekarang saya sudah di sini, kamu minta saya ke Madura. Kasih ongkos ke saya kalau kamu tuh punya duit. Kalau kamu nggak punya duit, bilang, Gus, aku nggak mampu ngongkosin kamu. Nggak apa-apa. Yang penting tuh jelas gitu loh. Kamu Gus Iblis. Nah, sudah tahu kamu sebagai manusia dan aku Gus Iblis. Kalau aku seandainya Gus Iblis, kenapa kamu nonton Gus Iblis? Berarti kamu temennya Iblis. Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah untuk mengajarkan kepada umatnya untuk memenggal kepala orang, menghalalkan darah manusia. Tidak ada. Makanya tidak ada dalam hadis atau dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa darah itu halal. Tidak ada. Karakter-karakter yang ingin memenggal kepala orang ini karakter orang PKI alias komunis. Dulu Jokowi seorang presiden saja mau dipenggal kepalanya. Sekarang Abu Janda mau dipenggal kepalanya. Loh, yang punya karakter itu tuh cuman komunis, PKI. Aku jadi berpikir-pikir, bertakon-takon. Apa iya sih sekarang komunis itu berjubah Islam? Apa iya, saya bertakon-takon dalam hati, apakah benar kalau PKI alias komunis ini sekarang sedang memakai topeng agama? Hati-hati, tanda-tandanya sudah muncul, saudara-saudara. Jadi kalau kamu nantang-nantang saya, kamu jangan bawa-bawa Madura. Orang Madura itu kelakuannya nggak seperti kamu. Madura itu kalau nantang-nantang orang itu nggak pernah di media sosial. Oh macem-macem tak celurit sampean. Itu langsung saya. Langsung. Itu ada orang Madura nggak di situ? Ada orang Madura nggak? Hah? Apa? Oh ini Madura satu. Ya Madura suruh sini sebentar. Ya orang Madura ada di ini. Yuk.
Oh alah. Masih tidur. Orang Madura itu nggak ada di media sosial itu keluar-keluar nantang-nantang itu nggak ada. Itu seandainya ada seperti itu berarti Maduranya Madura kaleng-kaleng. Madura itu kalau dia tidak berani nyelurit orang face to face, itu bukan laki-laki, itu prinsip orang Madura. Madura. Malu gara-gara kamu nantang-nantang ngaku-ngaku orang Madura. Semua orang yang nonton orang Madura di sini malu sama kelakuan kamu. Orang Madura itu jiwanya tidak seperti itu. Orang Madura itu kalau ketemu itu pakai celurit sampean. Itu orang Madura. Jadi kalau kamu cuma ancam-ancam di media sosial dengan ucapan-ucapan kotor, ini sangat memalukan. Betul tidak untuk teman-teman Madura yang dari Madura? Ayo di sini absen dulu. Betul, saya Madura, absen dulu situ. Ini banyak orang Madura di sini nanti yang marah. Sampean macem-macem tak sate sampean. Salam dari Madura, Bangkalan Gus. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kamu tahu nggak? Saya saja pakai peci Madura. Mana tadi yang ngaku orang Madura? Betul Gus, saya asli Madura Bangkalan. Tuh. Malu orang Madura ada oknum-oknum model seperti itu nantang-nantang di media sosial pengen gorok orang, pengen ancam-ancam saya, nantang-nantang berantem. Orang Madura tidak seperti itu. Orang Madura sangat takzim pada alim ulama, para kiai. Nggak kelakuannya kayak kamu. Betul Madura. Betul, saya Madura tuh. Orang Madura bisa salah, bisa marah gara-gara kamu. Kau pikir orang Madura itu semuanya sama kelakuannya kayak kamu? Enggak. Sebagian besar. Kamu itu cuma 0,1%. Terus apa bedanya dengan kamu? Kalau aku public figure. Jadi kalau kamu memang benar-benar bermasalah, kamu diomongin kamu tidak paham, silakan melakukan tabayun dengan saya. Alamat saya jelas, kantor saya jelas. Besok saya juga ke Jakarta tak kasih tahu sampean. Kalau ada yang kurang berkenan ketemu sama saya. Ada isu atau informasi ingin memenggal kepalanya Abu Janda, saya kasih tahu kalau memang niatmu tulus untuk memenggal kepala Abu Janda, silakan temui saya bantu. Saya tahu rumahnya Abu Janda. Lu kan enak sama saya. Enak tidak? Stop, jangan ada yang komentar di sini bawa-bawa Sara Madura vs Dayak. Ya. Dayak dan Madura sudah menjadi saudara. Jangan bawa-bawa Madura vs Dayak ya. Tidak ada. Sekarang Dayak Madura sudah menjadi saudara. Itu hanya konflik salah paham. Akibat apa? Ya kayak begitu Sarah. Ya. Jangan sok-sokan seperti itu jadi manusia. Nek wani, nek rawani ojo wani-wani, nek wani. Harusnya begitu. Lo kalau berani, kalau lo nggak berani, lo nggak usah coba-coba untuk berani. Mana dadamu? Ini dadaku. Gitu kalau laki-laki. Berani tidak?
Mana gak ada satupun yang berani telepon saya. Itu nomor sudah saya sematkan. Siapa yang ingin penggal kepalanya Abu Janda? Ayo. Saya bantu, saya unjukin rumahnya. Lo enak toh? Nggak usah cari-cari kamu rumahnya di mana. Nggak usah inbox, nomornya jelas ada itu. Jadi saudara-saudara, saya kasih tahu, Anda sesungguhnya semua itu dalam ketersesatan. Tersesat dalam berpikir, tersesat dalam melakukan sesuatu, tersesat karena gampang ikut-ikutan. Jangan kalian ikutin alim, ulama, kiai, ustadz yang rasis. Jangan pernah ikutin. Karena semua itu adalah kurang lebih kelakuan PKI atau komunis. Ikutilah para alim ulama, kiai habaib yang benar-benar sahih. Bisa dijadikan tauladan. Keilmuannya bukan bacotnya, keilmuannya. Hati-hati. Komunis sekarang sudah berjubah. PKI sekarang sudah mulai berjubah. Hati-hati. Karena PKI di zaman sekarang paling pintar. Dengan memakai jubah agama, dengan memakai topeng agama, maka aman, cepat, laris, manis. Itu digoreng terus. Hati-hati. Saudara-saudaraku, agama Islam kita ini kan umat Rasulullah. Saat ini sedang ditelanjangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan-kejahatan yang dibalut pakai agama. Hati-hati saudara-saudara. Jangan mau tersesat. Ya. Anjir, ini pembela Abu Janda, Abu Gosok, pejuang setoniah itu. Kamu ngaku Gus, iya kalau dan bagus boleh aja. Kamu sadar gak sih Abu Janda itu sumber, bisa dibilang apa ini? Bisa dibilang wah, komentarnya banyak sekali. Sudah malas bacanya. Banyak, terlalu banyak, saya malas baca. Astagfirullahaladzim. Komunis itu kerjaannya mengadu domba. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kalian? Adanya corona saja. Mekah, Ka'bah saja ditutup. Karena itu bagian daripada jihad untuk memerangi penyakit atau wabah. Mekah, Ka'bah saja ditutup. Di Indonesia dihimbau beribadahlah masing-masing di rumah Anda. Tapi sudah, wah, seolah-olah gua ini umatnya Nabi, gua umatnya Rasulullah, bro. Gua lo paling kencang, gua anak Allah ini. Wah, gua ini paling cinta sama Nabi, wah. Lo nggak ada apa-apanya sama penjaga-penjaga Ka'bah yang di Mekah. Lo siapa? Lo berkiblat di Ka'bah, sedangkan Ka'bah saja ditutup. Itu bagian daripada jihad untuk melawan wabah. Lo kok kalian yang ilmunya tanggung, yang hanya sekedar ikut-ikutan, agama juga nggak ngerti, lah kok memprovokasi, adu domba. Lo ini kan, ini pekerjaan PKI. Betul tidak? Ini kan adu domba namanya. Dulu sebelum ada corona, orang mengibar-ngibarkan bendera hitam yang berkalimatkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesir menolak, Mekah menolak, Madinah menolak. Lah kok Indonesia dirumatin? Lah kan orang Indonesia itu gampang sekali dibodohi. Gua umat Rasulullah, takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah
Rasulullah, gue cinta tauhid. Ya cinta tauhid itu begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini, tanamkan kalimat tauhid itu di hati, bukan di tulisan, bro. Kayak tulisan kamu ubat abid ke kalimat tauhid. Ya apa? Meh perang karo sapa? Melawan kafir Quraisy. Perang Badar antara pasukannya Rasulullah dengan kafir Quraisy itu sudah lewat. Peperangan itu dulu di zaman Rasulullah yang dilakukan di malam 17 Ramadan, perang Badar melawan kafir Quraisy. Yang pasukannya Rasulullah itu cuma 330 sekian. Pasukannya kafir Quraisy itu ada sekitar 1000. Kenapa Allah memenangkan pasukan yang sedikit, pasukannya Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad berdoa meminta kepada Allah, ya Allah tolong, ya Allah menangkan, ya Allah. Kami takut kalau engkau tak menangkan tidak ada lagi umat yang menyembahmu, ya Allah. Akhirnya Allah mengirimkan bala tentara untuk melawan kafir Quraisy. Menang tidak? Menang. Itu jihadnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jihad. Kalau kalian di sini bukan jihad, jahat yang berkedok agama, sok-sokan ben koyok podo kayak Nabi Muhammad. Uang lakuin sunnah, pokoknya sunnah perang. Kalau dulu Nabi Muhammad perang, maka kita juga harus perang. Lo kan yang koplak. Banyak orang mempelintir-pelintir sebuah tafsir. Ini hati-hati loh. Bagi pemula-pemula yang masih labil dalam belajar agama, hati-hati saudara-saudaraku, adik-adikku. Cari kiai alim ulama yang benar, ya, yang sahih keilmuannya, bukan bacotnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sunnah. Maka kalau itu dilakukan oleh Rasulullah, berperang berarti sunnah. Berperang adalah sunnah. Tidak ada musuh pun nyari-nyari musuh supaya perang adalah sunnah. Peka edan. Wih jenenge wong edan. Berperang yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah termasuk itu perang adalah sunnah. Yang dilakukan melawan kezaliman namanya jihad. Betul? Manusia sekarang karena dia bisanya adalah ngikutin sunnahnya Nabi, sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi termasuk berperang itu adalah sunnah. Makanya kalau manusia sekarang tidak ada musuh, mencari musuh supaya apa? Perang. Keyakinan dia adalah sunnah. Bukan pekok. Pekok kan? Pekok pura? Saya tanya. Pekok. Mbak itu gurumu siapa? Aku gak mudeng. Rasulullah menikah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sunnah, betul sunnah. Diperbolehkan dalam Islam menikahi lebih dari 1 wanita. Boleh, karena Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Ingat, kalau antum ingin melakukan sunnah Nabi, tak kasih tahu deh. Ya, tak kasih tahu sedikit barangkali ini agak-agak sedikit bisa nyambung. Seandainya Rasulullah menikah lebih daripada 1 istri di saat menikahi Siti Aisyah di usia 25 tahun, ya kamu harusnya menikahi seorang gadis di usia 25 tahun. Karena Rasulullah melakukan hal yang sama. Rasulullah menikahi Siti Aisyah di usia 25 tahun. Kenapa kamu umur 21 tahun sudah nikah sama perawan? Itu kan celotak. Itu kan garangan namanya. Kadang-kadang sebelum 21 tahun dinikahi, kadang-kadang di umur 20 tahunnya sudah kamu setubui. Itu kan namanya garangan. Rasulullah tidak seperti itu, bro. Oke, menikahnya Nabi Muhammad SAW itu di usia 25 tahun. Maka kalau kalian mau melakukan sunnahnya Nabi, menikahlah di usia 25 tahun. Setelah Anda mempunyai istri, Anda ingin menikah lagi dengan alih-alih itu adalah sunnah Nabi. Tidak apa-apa.
Boleh. Islam memang tidak mengharamkan sebuah poligami. Setelah itu, kalau Anda ingin mengikuti jejaknya Rasulullah, jejaknya Nabi Muhammad, sunnah itu kalian mau jalankan. Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah ya. Itu di usia berapa? 55 tahun. 55 tahun. Kamu kalau mau nikahin lagi, kalau mau menikah dengan seorang perempuan lagi setelah kamu punya istri, nikahilah perempuan yang usianya 55 tahun. Jos, sunnah. Itu dilakukan oleh Nabi. Sunnah, betul? Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul? Lah kamu malah Nabi Muhammad menikahi karena jihad, menikahi perempuan lagi atau berpoligami, menikah dengan usia wanita 55 tahun, sedangkan Anda menikahi usia sudah punya istri, menikahi wanita lagi gadis umur 17 tahun. Lu mau cabe-cabean atau ngacengan? Sunnah apa ngacengan? Habis itu Rasulullah menikahi lagi dengan istri namanya Saudah. Karena istrinya tidak kuat untuk perjalanan jauh, untuk melakukan musafir, untuk melakukan hijrah, tidak bisa. Akhirnya sang istri Rasulullah memberikan izin untuk menikahi wanita lain. Yang dinikahi adalah Saudah. Saudah yang dinikahi pun usianya di atas 55 tahun alias sudah nenek-nenek. Nah, ikutin kalau mau ikutin sunnahnya Nabi. Maksudnya perbuatan baik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah namanya amalillah. Maka boleh kalau kalian menikahi tidak sama plek dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu boleh. Itu amalillah. Itu ya jihad fisabilillah sama, tidak apa-apa. Cuman maksud saya jangan cuman karena nafsu dan ngacengan, karena Rasulullah dulu mencontohkan tidak seperti itu. Intinya. Nah, ini adalah kisah dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau seandainya ada salah-salah cerita itu, ya saya mohon maaf. Tapi kurang lebih ceritanya adalah seperti itu. Niat baiknya Rasulullah, niat jihadnya Rasulullah untuk menikahi, untuk mempoligami istrinya adalah seperti itu. Dengan cara jihad. Nah, iki wong zaman saiki modelnya ya Allah keturunannya duduk. Sok pinter, sidik-sidik agama, sidik-sidik agama. Ada lagi ya, ada lagi ini. Apapun di Indonesia ini adalah bid'ah semua, karena di zaman Rasulullah itu tidak ada, maka itu bid'ah. Oke, fix. Contohnya apa? Contohnya apa kalau bid'ah? Kamu teriak-teriak bid'ah, ada orang-orang yang pakai udeng-udeng bilang bid'ah, ada yang pakai gamis-gamis itu yang pakai, wah katanya tafsirannya jago. Orang mengatakan bahwa itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah, dan itu bid'ah. Tapi tidak sadar sendiri kalau kalian yang suka keluar-keluar itu melakukan bid'ah semua. Contohnya, kalau di Timur Tengah, kalau di Arab itu fitrah, zakat fitrah itu menggunakan gandum.
Menggunakan kurma. Kamu fitrah di Indonesia pakai apa? Beras. Nek orang nganggo duit 20.000. Rasulullah tidak melakukan itu, maka itu disebut bid'ah. Kalian semua kemarin lebaran setiap membayar zakat fitrah semuanya bid'ah, total bid'ah semua, seminggat. Termasuk kowe saiki nonton aku, itu ya bid'ah. Iki bid'ah, jenenge handphone iki bid'ah. Di zaman Nabi ora ono bid'ah. Jengkel aku. Remuk isan. Bid'ah. Betul tidak? Makanya saya ajarin sedikit-sedikit biar paham. Jangan suka teriak-teriak bid'ah kalian. Kalau bid'ah itu kalian lakukan sendiri. Kamu pakai listrik saja bid'ah. Apa hubungannya listrik sama ini, Gus? Yang disebut bid'ah itu kan dalam keagamaan. Zakat fitrah itu bid'ah. Itu juga dalam keagamaan. Kamu sekolah, anakmu mondok pun bid'ah. Nabi Muhammad ora tahu sekolah, ora tahu mondok. Apa-apa kamu bilang bid'ah, tapi yang nggak ada bid'ah-bid'ahnya matamu. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasi. Apa-apa bid'ah giliran ora bid'ah. Apa meneh ae nganggo handphone ngene. Itu enggak bid'ah. Cangkemmu. Cacat mesum itu enggak bid'ah. Kata kamu, karena itu adalah kebutuhan gitu kan? Apa yang menjadi kebutuhan kamu tidak bid'ah. Tapi kalau dilakukan oleh orang lain itu beramal, namanya bid'ah menurut kamu. Kan anjay. Mudeng tuh maksudku. Apa-apa bid'ah tidak dijalankan oleh Rasulullah bid'ah. Nek aku mau ngomong, ono ora sing jawab. Kiai semua, kiai para ulama semuanya zakat fitrah pakai beras, pakai duit. Tidak bid'ah kan? Tidak kan? Padahal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Wajib. Tapi tidak bid'ah. Karena di Arab ini zakat fitrahnya pakai gandum dan kurma. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semua, buat adik-adikku yang masih labil-labil dalam beragama, setidaknya tahu gambarannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak bid'ah, ojo kon nganggo listrik. Jangan nonton TV, jangan Facebookan, jangan megang handphone. Karena handphone ini bikinannya orang kafir, katanya sih. Naik sepeda motor juga bid'ah Gus ya. Tidak ada satupun yang telepon ya.
Begitu saudara-saudaraku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gambaran. Kita kembali kepada tema, yaitu cara penggal kepala Abu Janda. Apapun yang dilakukan, apapun ancaman, apapun, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan, oleh Rasulullah sekalipun, tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu adalah perbuatan-perbuatan jahat, itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tolong jangan ditiru. Jangan ditiru saudara-saudara. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang munafik, mereka orang-orang yang banci, mereka orang-orang yang tidak punya mental, mereka orang-orang yang sengaja saja mereka itu hanya untuk membuat gaduh situasi. Makanya saya katakan situasi. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasi. Oke, jadi ingat sahabat-sahabatku semuanya, 2 bahan pokok untuk kalian konsumsi. Kedepankanlah asas kebenaran dan aspek hukum. Maka Anda semua akan selamat dunia dan akhirat. Maupun dari jerat hukum di dunia maupun hukum di akhirat. Oke? Ya, terima kasih untuk yang hadir semuanya. Mohon maaf jika komentar Anda tidak dapat kami bacakan satu-satu karena terlalu banyak sekali komentar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, dan saya berdoa semoga Anda semua diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, dimudahkan apapun segala urusannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam sejahtera.